dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu, kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan mungkin. Bingung setelah Indonesia ini, dunia dengan corona. Astagfirullah. Kenapa tidak takut sama Allah? Anda lebih takut membeli alat-alat untuk mencegah supaya tidak kena corona, tapi Anda tidak pernah mendatangkan ustadz untuk menyegah anak cucu kalian masuk neraka. Tidak pernah. Pernah ragat untuk ngurusi anak cucu supaya tidak masuk neraka. Tidak pernah. Tapi kalau berita corona, apapun dijual guna untuk membeli supaya selamat daripada corona. Mau mati sekarang, mati besok, tetap mati. Sudah tidak bisa, kita mau lari dari kematian, tidak bisa. Supaya kita selamat, ayo dekat kepada Allah. Tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal pada waktu yang ditetapkan. Didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemilik. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus tahu bahwasanya musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja. Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada bukan orang yang berbuat zalim. Yang la tusiba dan la tidolamu tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak. Bisa saja yang ridho dengan orang bermaksiat akan ketimpa juga. Mungkin semacam itu. Jadi ada sebuah tempat yang melakukan kemaksiatan, Allah timpakan musibah, orang berimannya kena. Cuma buahnya orang beriman ini nanti tetap selamat di akhirat. Baik. Jadi seperti itu, musibah akan selalu ada. Hari ini ada ini, ada itu, kan selalu ada. Dan musibah dihadirkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk mengangkat orang yang sadar kalau itu musibah. Dan bagaimana jika musibah? Ya Allah yang mengangkat derajat seorang hamba itu macam-macam cara. Ada jadikan ahli ibadah, ayah raya sedang berderma, punya ilmu, jadi ulama, dan seterusnya. Ada dikasih sakit, kasih bencana, macam-macam. Itu kan kisah dunia. Kalau baik kan tidak ada ujian, nanti masuk surga, nggak ada ujian. Baik. Lalu bagaimana sikap kita di saat kita melihat musibah yang menimpa satu kaum misalnya? Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu. Tadi kami sampaikan, kembali kepada Allah, banyaklah istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada musibah itu adalah jangan sombong kepada Allah, karena bisa saja musibah itu karena dosa-dosa kita. Banyak istighfar kepada Allah agar Allah jauhkan dari musibah. Istighfar yang banyak, istighfar. Apa yang terjadi setelah datang virus corona? Apa yang terjadi? Rumah makan Islamic food di Singapura antrian panjang. Kenapa? Karena saudara-saudara kita yang ada di Singapura, yang non-muslim, yang tak Islam, lebih percaya kepada makanan orang Islam. Bicara makanan ini bukan bicara tentang masalah Islam saja. Insya Allah, kalau video ini kalian share, didengar oleh mereka, insya Allah banyak yang bersahadat.
Pas ditengoknya penceramahnya Abdul Somad, tak jadilah. Ustaz radikal nih gitu. Kalian terlalu termakan isu. Jangan kalian makan isu. Yang dimakan itu bakwan. الخداعات التي يخدع بها الناس بعضهم البعض من كل ما تعظمه دون الله أو تخافه دون الله تبارك وتعالى إنك وذاك الذي تخافه وترجوه في قبضة القوي المتين وإن مرجعك ومرجعهم جميعا إليه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لا لأهل الأنظمة ولا لأهل أسلحة الدمار الشامل ولا لأهل طيارة بدون طيار وهم يعيشون على ظهر الأرض إن هبت عليهم رياح عاصفة عجزوا بإمكانياتهم عن أن يدفعوها وأن زلزلت لهم أرض ذهبت كل إمكانياتهم ولم يقدروا أن يردوها وإن انتشر بهم مرض من الجبار نشره عليهم عجزوا عن أن يدفعوه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أي تكنولوجيا تقضي على الكورونا وأي قوات لديهم تمنعها من الدخول إلى دولة متقدمة أو متطورة بل تبدأ فيها أولا وتنتشر منها وتجيء فيها بقوة قوي خلق الكل وإليه مرجع الكل راجع صفحاتك في تعظيم غير الله فأصلحها ما دمت في الحياة فإنك ستموت وستعلم أن المرجع إلى واحد هو الأحق أن يعظم والأحق أن يمتثل أمره والأحق أن يدخر العمل لديه جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أيها المؤمن بالله يعملون ما شاءوا من الأسباب وعندنا مع القيام بالأسباب عبودية للمسبب رجعة وأوبة واعتمادا على المسبب يفقده الكفار وعلى ظهر الأرض ليس لهم ولكن للمؤمنين يشاركهم المؤمن في أسباب الوقاية أو أسباب العلاج ولكن معه رجوع إلى المسبب ليس عنده واعتماد على المسبب ينكف البلاء بالدعاء وينكف البلاء بالصدقة وينكف البلاء بالذكر وينكف البلاء بالصلاة على محمد وينكف البلاء بكثرة الاستغفار. Ini adalah zaman di mana Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai era seperti sepotong malam yang gelap gulita. Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim." Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Itu artinya fitnah dalam jumlah yang banyak. Bukan fitnah, kalau fitnah satu ujian, ini fitanan, banyak fitnah, banyak ujian sekaligus bermunculan di berbagai bidang kehidupan. Dan Nabi katakan kalau era itu datang, dunia ini menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Artinya bukan gelap harfiah ya, tetapi gelap secara majazi. Kita dikepung oleh dark values, nilai-nilai yang gelap, nilai-nilai kedustaan, nilai-nilai kemusyrikan, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai kekufuran, nilai-nilai kemungkaran, nilai-nilai kemaksiatan, nilai-nilai kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Nabi juga telah mengatakan akan datang suatu zaman di mana umat Islam akan mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani, the so-called Western civilization, peradaban Barat. Hadisnya sangat jelas dan ternyata hadis ini mengacu ke zaman kita sekarang. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhirkhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti tata cara hidup orang-orang Yahudi Nasrani, sehingga sekiranya mereka sudah jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja ikut sama mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Jadi saudaraku rahimakumullah,
Ini era yang sangat pahit sekali. Semenjak 100 tahun yang lalu Allah takdirkan umat Islam tidak lagi memimpin dunia ini, tetapi Allah cabut hak kepemimpinan umat Islam, Allah serahkan ke pihak lain. Karena Allah menyatakan dalam surat Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha." Katakanlah, wahai Allah pemilik segenap kerajaan, kau beri kekuasaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Ini hak Allah. Tapi yang pasti kita ditakdirkan hidup di zaman di mana kekuasaan kepemimpinan bukan di tangan orang-orang beriman. Dan kita meminta kepada Allah dalam salat kita, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan ya Allah masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai dan golongan yang kau sesatkan. Adi bin Hatim radhiyallahu an, seorang sahabat mantan Nasrani, pernah bertanya kepada Nabi, siapa itu yang dimurkai, siapa itu yang disesatkan? Kata Nabi, al-yahud humul maghdubi alaihim. Yang dimurkai Allah adalah kaum Yahudi, sedangkan yang disesatkan adalah kaum Nasrani. Yang keempat, ini adalah era di mana fenomena riddah merebak di tengah umat ini. Apa itu riddah? Riddah itu artinya kemurtadan. Makanya melanjutkan hadis tadi, setelah Nabi mengatakan bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah yang begitu banyak seperti malam yang gelap gulita, terus Nabi jelaskan di era seperti itu fenomena apa yang akan muncul? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Di sore hari orang masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Jelas tegas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat amal soleh, sore berbuat amal buruk. Tidak. Sebab ingat, tidak semua keburukan yang dikerjakan seorang muslim serta merta boleh menyebabkan kita menuduh dia kafir. Tidak. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang kelasnya bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa nawaqidul iman, pembatal iman. Dan inilah yang sekarang sedang kita saksikan, munculnya fenomena riddah. Ambil contohnya, Nabi pernah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa lihat kemungkaran, ubah dengan tangannya. Kita sanggup. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup, dengan lisan, dengan peringatan, dengan teguran, dengan nasihat. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau nggak sanggup juga dalam hati. Apa maknanya dalam hati? Maknanya dalam hati adalah melihat kemungkaran, kita nggak berani, tangan nggak berani bergerak, amal nggak berani beramal, mengucap nggak berani, tapi hati kita mengatakan ini batil, ini mungkar. Kata Nabi, sekedar di dalam hati itu kategorinya dzalika adhaful iman. Bayangkan. Makanya di hadis yang lain kata Nabi, barang siapa di dalam hatinya pengingkaran saja tidak ada, sungguh tidak ada keimanan walau seberat biji zarah dalam dirinya. Nah, hari ini kita sadar bahwa kita sedang diacak-acak salah satu tata cara ibadah kita, mengerti tentang sains, teknologi, dan kedokteran dan kesehatan. Terus kita tunduk saja. Oke lah kita tunduk, tapi kalau dalam hati masih ada gerendeng-gerendeng, masih ada perasaan, sampai kapan kita begini terus, ya kan? Mudah-mudahan itu kategori Anda masih punya iman, walaupun yang paling lemah, kata Nabi. Cuma yang jadi masalah adalah sebagian orang gerendeng-gerendeng, jangankan reluctant, jangankan ada perasaan tidak serp dengan ini, bahkan dia membela habis-habisan. Gimana lokasinya? Karena yang saudara Quran ngomong, marilah kita beristighfar. Jangan-jangan diam-diam sudah banyak kemungkaran yang di dalam hati kita sudah nggak menolak lagi, kita sudah tidak mengingkari lagi. Jangan pegang suatu penasehat, jangankan lagi kita berbuat sesuatu, jauh dari itu. Kemudian yang berikutnya, ini adalah era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Kata Nabi SAW, hampir-hampir bangsa-bangsa lain memperebutkan kalian umat Islam laksana memperebutkan makanan yang ada dalam satu mangkok. Sahabat mendengar ini langsung membayangkan, oh barangkali karena jumlah kita yang sedikit ya. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kita umat Islam sedikit? Kata Nabi, bal antum katsirun, bahkan kalian waktu itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Hanya saja kalian pada hari itu seperti buih yang mengapung di atas air. Apa ciri khas buih? Ciri khas buih adalah ringan, Pak, tidak berbobot ya. Karenanya buih itu cepat munculnya tapi cepat hilangnya ditiup angin semilir semata. Nggak perlu angin badai, tidak perlu angin semilir bisa menghilangkan buih. Nah, hari ini umat Islam menjadi barang rebutan seperti ini karena apa? Kebanyakan kita membiarkan bobot kita ringan, Pak.
Bobot apa? Bobot segala-galanya. Bobot iman kita ringan, bobot akidah kita ringan, bobot akhlak kita ringan, bobot ilmu kita ringan, bobot ibadah kita ringan, bobot muamalah kita ringan, bobot dakwah kita ringan, bobot jihad kita ringan, bobot sabar kita ringan, bobot istiqomah kita ringan. Semua bidang kita ringan sekarang bobotnya. Saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya, ini adalah era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak punya rasa takut kepada kaum muslimin. Ini kelanjutan hadis tadi. Nabi mengatakan setelah ditanya, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Kata Nabi, tidak, kalian jumlahnya banyak, hanya saja seperti buih di genangan air. Terus Nabi melanjutkan, telah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Bayangkan, dan memang ini realita yang kita hadapi hari ini. Coba lihat betapa ringannya kelakuan Yahudi laknatullah alaihim terhadap saudara-saudara kita di Filistin. Dan mereka setelah melakukan pembantaian anak-anak, ibu-ibu, ya kan, dengan ringannya mereka mengatakan itu collateral damage. Itu adalah hal yang tak terelakkan. Kenapa? Karena para pejuang-pejuang militan itu mereka sembunyi di balik tubuh-tubuh manusia yang tidak berdosa itu. Nauzubillah min dzalik. Mereka tidak punya rasa takut. Coba lihat saudara-saudara kita kaum muslimin di Xinjiang, di West China, di Cina bagian barat. Mereka dizolimi oleh kaum musyrikin China. Di siang hari bulan Ramadan dipaksa makan, di malam hari bulan Ramadan nggak boleh menyalakan lampu tanda sedang sahur. La haula wala quwata illa billah. Ini realita kita hari ini. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, menurut catatan kami boleh jadi lebih panjang lagi daripada 7 ini. Ini adalah era di mana kaum muslimin terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan, jauh lebih mengerikan dari penyakit apapun. HIV, AIDS kah, demam berdarah kah, tifus kah, termasuk COVID-19. Penyakit apa namanya? Al-Wahan. Maka sebagai penutup dari hadis tadi, Nabi kemudian mengatakan, setelah menyatakan bahwasanya Allah sudah mencabut rasa takut musuh kepada kalian, dan Allah tanamkan ke dalam hati kalian, hunjamkan ke dalam hati kalian Al-Wahan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal wahan? Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Saudaraku rahimakumullah, kita kaum beriman ini wajib memelihara kehidupan, tapi kita tidak mungkin melakukan lari dari kematian. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemanapun kalian pergi, kematian akan mendapatkan kalian, kendati pun kalian berada di benteng yang tinggi dan kokoh. Sekalipun kita sudah distancing sampai 3 meter antara kita, kalau memang harus mati, Pak. Gitu. Karenanya mari kita kembali kepada akal sehat kita dan keimanan kita, bahwa sesungguhnya yuhyi wa yumit adalah Allah Ta'ala. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Termasuk yashfi, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini ucapan abadi seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan vaksin, bukan, tetapi Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, marilah kita jadi hamba-hamba Allah yang sangat berorientasikan akidah keimanan yang semestinya, bukan berorientasikan logika akal kita yang sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai opini-opini yang dibangun oleh media massa mainstream, terutama yang memang dikendalikan oleh yang mana Yahudi dan Nasrani. Kata Allah Ta'ala, lan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali nggak akan rela kaum Yahudi Nasrani sebelum kalian mengikuti tata cara hidup mereka. Saya teringat beberapa bulan yang lalu di masa pandemi ini, saya khutbah juga di tempat ini, dan alhamdulillah setelah di dalam khutbah saya yang intinya adalah mengingatkan kita, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengaku muslim, umat Muhammad SAW, yang menegakkan sunnah Nabi dalam hal salat berjamaah kita. Saya ingat betul bagaimana akhirnya saya turun dari mimbar, tiba-tiba semua pada maju ke depan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi hari ini saya menyaksikan pemandangan yang sama lagi ketika saya belum khutbah waktu itu. Mudah-mudahan setidak-tidaknya hari ini saya akan menyaksikan lagi hamba-hamba Allah yang hatinya tergerak, pikirannya tergerak, keberaniannya muncul, rasa takutnya bukan kepada siapapun kecuali kepada Allah Ta'ala, dan dia jelas tidak memiliki tanda-tanda wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dengan cara, mari nanti kita sholatnya benar kembali, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena pada hakikatnya, aturan-aturan yang dibangun ini pada hakikatnya adalah upaya mereka. Ingat saudaraku rahimakumullah, siapa yang pantas memakmurkan masjid? Siapa yang pantas? Jangan cuma mengatakan mereka yang sedang batuk, yang sedang pilek hendaknya sadar diri, nggak usah ke masjid. Jangan begitu.
Tetapi tolong perhatikan apa kata Allah tentang siapa yang pantas memakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau memang kita takut, sudah nggak usah ke masjid. Tapi kalau kita punya keberanian untuk ke masjid, mari kita laksanakan sebagaimana yang disunnahkan Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan kembali beberapa hal saja. Nabi jelas mengatakan, la tazaru furujatin syaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah di antara kalian untuk syaitan. Ini Nabi yang bicara, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung berbicara, Anda boleh tolak. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang begitu mulianya. Kita selalu bersalawat mengharapkan syafaat beliau nanti di hari berbangkit. Kenapa kita kemudian berani-beraninya mengundang syaitan hadir di tengah-tengah kita? Ada sebagian orang yang menjadikan dalilnya adalah, Ustaz, Masjid Nabawi coba lihat, Masjidil Haram coba lihat. Kenapa cuma 2 masjid itu yang Anda tolong? Bukankah Nabi bersabda, la tashaddu rihal illa ala thalathati masajid? Jangan kalian bersungguh-sungguh mengadakan perjalanan spiritual kecuali ke 3 tempat. Masjidku ini, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Coba kita lihat Masjidil Aqsa. Anda sudah lihat video-videonya, Anda sudah lihat foto-fotonya. Apakah di Masjidil Aqsa mereka sholatnya distancing? Tidak, saudaraku. Dan kenapa mereka tidak distancing? Karena mereka hidup dalam realitas yang benar. Realitas yang benar adalah menyadari bahwa zaman ini bukan zaman kita, Pak. Ini zaman musuh-musuh Allah. Ini zaman kaum Yahudi, Pak. Karenanya mereka merasa perlu ketika sholat bergandengan tangan, bersebelah-sebelahan, tidak membuka celah sama sekali. Setan-setan berkeliaran di tengah mereka. Sebab apa? Di luar mereka, peluru-peluru Yahudi itu sudah menanti mereka. Tapi bagi mereka yang hidupnya senang dan tenang seperti di Madinah dan Mekah, wajar saja, Pak. Gampang ditipu, Pak. Karenanya tolong logika kita dibenarkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, maaf kalau kami terdengar begitu bersemangatnya, karena jujur kami sangat sedih. Jangan sampai umat Islam ini menunjukkan fine-fine saja dia mengikuti aturan ini, sampai ke tingkat hatinya tidak ada reluctancy, tidak ada penolakan. Padahal kalau ada penolakan pun itu baru kelasnya kelas dzalika dhaful iman, itu 5 iman yang paling lemah, Pak. Sementara kalau nggak ada penolakan sama sekali, itu bisa dikategorikan seberat biji zarrah pun tidak ada keimanan. Nauzubillah.